Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ivon Kusuma Trianingsih dengan NIM 24806111042, absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review artikel pada mata kuliah Riset Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Imade Wardana. Oke, baik. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang judul tesis saya, yaitu Locus of Control dan Entrepreneurial Self-Efficacy terhadap minat mahasiswa magister memilih konsentrasi manajemen pemasaran dengan personality traits sebagai pemoderasi. Nah, di sini studi kasusnya pada perguruan tinggi Bali. Adapun variabel yang akan menjadi topik saya yaitu adalah Locus of Control, lalu ada Entrepreneurial Self-Efficacy atau EC, lalu ada minat dan personal traits. Baik, nah di sini adalah kerangka pemikiran yang dimana locus of control adalah sejauh mana individu percaya bahwa mereka dapat mengontrol hasil dari tindakan mereka. Lalu ada EC atau entrepreneurial self-efficacy, yaitu kepercayaan diri seorang dalam menjalankan dan mengembangkan usaha bisnis. Lalu ada personality trait, yaitu karakteristik kepribadian individu yang dapat mempengaruhi keputusan dan minat akademik serta profesional. Lalu ada minat mahasiswa, yaitu ketertarikan dan kecenderungan mahasiswa dalam memilih konsentrasi manajemen pemasaran sebagai bagian dari studi mereka. Nah, di sini jadi ada locus of control to X1, lalu ada X2-nya adalah EC, dan Y-nya adalah minat mahasiswa, di moderasi ada personality trait. Nah, artikel kali ini yang saya bahas sebagai artikel utama, saya mengutip dari 3 artikel ini. Yang pertama dengan judul Entrepreneurship Education, Entrepreneurial Self-Efficacy, Need for Assessment, dan Entrepreneurial Intention Among Commerce Student in Pakistan. Lalu ada yang kedua, Relationship Between Locus of Control, Theory of Planet Behavior, and Cyber Entrepreneurial Attention, the Moderating Role of Cyber Entrepreneurship Education. Dan yang terakhir yaitu Examining the Interconnection Among Entrepreneurial Passion, Need for Assessment, Social Support, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Intention Among Foreign Loan Moderate Mediation Model. Jadi 3 artikel ini yang akan saya bahas secara singkat untuk presentasi kali ini. Oke. Oke, baik. Nah, di sini jadi tentang locus of control, entrepreneurial self-efficacy terhadap minat mahasiswa memilih konsentrasi manajemen pemasaran dengan personality traits sebagai pemoderasi. Oke, ini kerangka yang tadi saya sudah jelaskan secara singkat. Lalu ada jurnal yang pertama, ini jurnal in Pakistan ya, jadi Emerald, udah Q1 dengan judul Entrepreneurship Education, Entrepreneurial Self-Efficacy, Need for Achievement, and Entrepreneurial Intention Among Commerce Student in Pakistan. Nah, jadi di efikasi kebutuhan akan prestasi dan niat berwirausaha di kalangan mahasiswa komersial di Pakistan. Jadi metodologi penelitiannya adalah metode kuantitatif berdasarkan data. Lalu ada mahasiswa jurusan perdagangan atau e-commerce, jadi di universitas di Pakistan. Nah, untuk sampelnya itu secara acak, jadi penulis menggunakan kuesioner survei. Akhirnya sebanyak 184 data layak digunakan untuk menggunakan uji jalur hipotesis. Lalu temuannya yaitu dengan menerapkan pemodelan SEM, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari konstruksi pendidikan kewirausahaan atau Entrepreneurship Education atau EE, yaitu pengenalan peluang, opportunity record, dan akuisisi pengetahuan kewirausahaan terhadap efikasi diri kewirausahaan, niat berwirausaha, dan kebutuhan akan prestasi, need for achievement. Selain itu, EC dan NFA terbukti sebagai predikator kuat dari EEI. Jadi, EC ini dan NFA itu dan EC ini kuat sebagai prediktor kuat dari EI gitu. Lalu apa namanya?
nilainya ini adalah studi ini menegaskan peran signifikan dari pendidikan kewirausahaan dalam mengembangkan efikasi diri, kebutuhan akan prestasi, dan niat berwirausaha di kalangan mahasiswa jurusan perdagangan. Nah, adapun samaannya di sini kan essay sama dengan artikelnya. Nah, sebagai variabel bebas yang mempengaruhi minat mahasiswa itu sama dengan artikel yang akan judul tesis yang akan saya buat. Nah, hubungannya itu menekankan pentingnya kepercayaan diri seseorang dalam kemampuan berwirausaha dengan keputusan yang diambil. Lalu sama dengan locus of control. Nah, di sini apa namanya di artikel ini tuh tidak ada locus of controlnya, tapi dia berkaitan dengan self efficacy. Jadi keduanya itu mencakup kepercayaan individu. Lalu ada minat. Nah, minat ini sama-sama menjadi variabel rekatnya. Lalu ada personality trait. Nah, di sini kalau di artikel itu tidak dijelaskan karena memang dia langsung fokus ke essay-nya. Nah, lalu ada keduanya ini membahas pendidikan perguruan tinggi, sama-sama dia mencari survei terhadap mahasiswa gitu. Cuman bedanya di negaranya yang berbeda. Nah, jurnal kedua ini saya mengambil dari Elsevier. Jadi di sini dengan judul Relationship Between Locus of Control, Theory of Planet Behavior, and Cyber Entrepreneurial Intention, The Moderating Role of Cyber Entrepreneurial Education. Jadi di sini ini udah Q1 juga. Oke, dari sini penelitian ini tuh mengaji faktor-faktor yang menentukan niat berwirausaha. Jadi niat berwirausahanya ditentukan di sini. Nah, tapi menggunakan perspektif teori planet behavior atau TPB, focus of control dan pendidikan kewirausahaan. Dan datanya inilah 242 responden yang valid dan dianalisis menggunakan PLS atau SEM ya. Nah, jadi temuannya ini bahwa internal locus of control mempengaruhi persepsi kontrol perilaku. Jadi, locus of control ini mempengaruhi dengan teori TPB tadi. Nah, lalu selain itu, pendidikan kewirausahaan terbukti memiliki efek moderasi positif pada hubungan antara sikap dan niat, serta antara normal subjektif dan niat. Penelitian ini merupakan upaya awal yang inovatif dalam menyelidiki faktor-faktor penentu niat berwirausaha cyber dengan memperluas teori planet behavior. Hasil penelitian ini mendukung bahwa locus of control merupakan ciri kepribadian kognitif yang memfasilitasi konstruk kognitif dalam TPB. Nah, dalam konteks kewirausahaan cyber itu. Nah, selain itu, pendidikan kewirausahaan terbukti memoderasi hubungan antara kognitif TPB dengan niat berwirausaha. Nah, jadi ini sama-sama ya, ada locus of control, ada essay-nya. Jadi sama-sama menjadi variabel bebasnya, lalu keduanya juga menjadikan faktor kepribadian itu atau locus of control sebagai variabel bebasnya. Nah, adapun minatnya ini sama, minat mahasiswa memilih konsentrasi manajemen pemasaran, jadi fokusnya tuh dilihat dari faktor psikologisnya. Nah, lalu ada kepribadian di sini tapi kepribadian itu atau personal trait itu digunakan sebagai moderasi, sedangkan di artikel itu tidak, jadi tidak menggunakan variabel personal trait. Nah, jadi ini jurnal dari Elsevier. Nah, ketiga adalah jurnal tentang examination the interconnection among entrepreneurial passion need for assessment, social support, entrepreneurial self-efficacy, dan entrepreneurial intention among foreign learner a modern mediation model. Nah, jurnal ini di tahun 2023 Springer, jadi dia juga termasuk Q1. Nah, ini penulisnya adalah Nasar Falah, Fuad Abdullah, dan Bahrul Loin. Nah, jadi di sini penelitian ini tuh mengkaji efek mediasi dari essay. Jadi essay-nya ini sebagai mediasi, jadi variabel mediasinya terhadap hubungan antara EP dan EI serta need for assessment. Jadi essay-nya di sini sebagai moderasinya. Nah, jadi di sini hasilnya adalah sebanyak 277 pelajar dipilih secara convention sampling dan diminta mengisi kuesioner. Nah, uji validasi dan reliabilitas ini juga dilakukan. Jadi hasilnya itu adalah EP, passion kewirausahaan berpengaruh positif terhadap EI dan EC.
NA, kebutuhan akan prestasi, hanya berpengaruh positif terhadap EC, tetapi tidak langsung terhadap II. Lalu EC berperan sebagai mediator yang signifikan. Nah, jadi artikel ini tuh sama ya, sama menempatkan EC sebagai faktor penting psikolog yang mendorong individu dalam mengambil keputusan. Nah, di sini kelebihan dari artikel ini juga dia sangat jelas tentang datanya. Jadi 277 data ini tuh memang dipilih. Jadi secara convention sampling gitu. Jadi tidak secara acak. Jadi sudah ada tujuannya. Lalu keduanya tuh juga fokus pada intention sebagai outcome yang dipengaruhi oleh faktor psikologis individu. Nah, oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi ketiga artikel ini sangat bagus, memiliki kelebihan masing-masing dan memiliki apa namanya sudah termasuk Q1 semua dan dibuat pada tahun 2023, 2021 dan 2024. Jadi memang terbaru semua jurnalnya. Nah, sebagai saya untuk referensi ke depannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk kedepannya bagi para pembaca dan khususnya terhadap saya sendiri. Terima kasih.